Nah, sebelumnya apa sih jurnal khusus itu? Jadi gini ya teman-teman, jurnal khusus itu adalah jurnal yang dipakai buat nyata transaksi yang sering banget terjadi dan jumlahnya itu banyak. Nah, jadi daripada semua transaksi itu dimasukkan ke jurnal umum, mending itu dipisah ke jurnal khusus biar pencatatannya itu lebih cepat, lebih rapi, dan gampang waktu mau diposting ke buku besar gitu. Nah, untuk jurnal khusus ini biasanya itu dipakai oleh perusahaan dagang. Nah, yang kedua itu ada jenis-jenis jurnal khusus. Untuk jurnal khusus itu ada empat. Masing-masing itu fungsinya itu beda-beda gitu. Nah, di sini saya akan jelasin satu-satu ya, sambil pakai contoh dikit gitu biar ada bayangan gitu. Nah, yang pertama itu ada jurnal penjualan. Nah, jurnal penjualan ini dipakai untuk mencatat penjualan barang secara kredit. Nah, misalnya nih, kita itu menjual barang ke pelanggan, tapi pembayarannya itu nggak langsung atau nggak cash gitu. Nah, masih nyicil, masuknya ke jurnal penjualan gitu. Nah, yang kedua itu ada jurnal pembelian. Itu kalau jurnal pembelian ini kebalikannya dari jurnal penjualan tadi. Nah, di sini itu dipakai buat nyatet pembelian barang dagang secara kredit. Nah, contohnya itu perusahaan itu beli barang tapi belum dibayar lunas, masih utang gitu. Nah, itu bisa dicatat di jurnal pembelian tadi gitu. Nah, yang ketiga itu ada jurnal penerimaan kas. Nah, untuk jurnal penerimaan kas ini dipakai untuk nyatet semua transaksi yang bikin kas itu bertambah. Contohnya nih, kita itu jual barang tapi tunai, atau ada pelanggan yang bayar utang ke kita, pokoknya itu yang masuk itu secara tunai gitu. Nah, itu masuknya ke jurnal penerimaan kas gitu. Nah, yang selanjutnya itu yang keempat itu ada jurnal pengeluaran kas. Kalau jurnal pengeluaran kas itu nyatetnya semua transaksi yang bikin kas itu berkurang. Misalnya itu kita itu ngebayar utang atau beli barang secara tunai, atau biaya operasional kayak listrik, air, dan lain-lain, karena uang itu kan keluar. Nah, jadi masuknya ke jurnal pengeluaran kas gitu. Nah, oke. Kenapa sih perusahaan-perusahaan gede atau perusahaan dagang yang udah gede itu harus pakai jurnal khusus gitu? Nah, alasannya itu sebenarnya simpel banget. Yang pertama itu biar proses pencatatannya itu lebih cepat gitu. Nah, yang kedua itu mengurangi kesalahan pencatatan. Ini udah jelas banget ya. Dan yang ketiga itu lebih gampang waktu mau mindah atau posting ke buku besar tadi. Nah, terus selanjutnya itu ada laporan keuangan itu jadi lebih rapi dan terstruktur gitu. Oke. Jadi kalau misal nih ada kita itu ada retur, itu nanti ditaruh di mana? Oke, jadi di dalam jurnal khusus itu ada jurnal umum. Jadi jurnal umum, kalau di jurnal khusus ini itu untuk mencatat transaksi yang tidak bisa dicatat di jurnal khusus tadi. Jadi kita masukkan di jurnal umum sendiri gitu. Nah, kesimpulannya, jadi intinya jurnal khusus itu dipakai buat misahin transaksi yang sering berulang biar lebih teratur. Ada 4 jurnal khusus. Yang pertama penjualan, yang kedua pembelian, yang ketiga penerimaan kas, dan yang terakhir yaitu pengeluaran kas. Setiap jurnal punya fungsi masing-masing dan dicatat sesuai jenis transaksinya. Nah, jadi itu dia penjelasan tentang jurnal khusus dari saya dan teman saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dikoreksi, dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah pengucapan juga gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.